Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arti Budiman dari Prodi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum 3 dari mata kuliah Basis Data. Untuk tugas praktikum 3 kali ini saya diminta untuk melakukan praktikum transaksi dan juga praktikum basis data terdistribusi. Ini saya sudah memiliki database, yang mana database ini adalah database dari tugas praktikum 2 yang dilakukan pada minggu sebelumnya. Dan untuk melakukan transaksi, di sini juga saya sudah memiliki beberapa query transaksi yang bisa diaplikasikan kepada tabel passion. Di antaranya untuk yang transaksi satu ini dia melakukan insert data pasien ke dalam tabel pasien, tapi dia tidak memiliki commit. Jadi kita bisa ketika kita melakukan transaksi input data ke dalam tabel pasien tersebut tapi tidak disertakan commit di dalamnya, maka data yang akan dikirim tersebut hanya bersifat disimpan untuk sementara saja. Bisa dieksekusi langsung di sini. Nah, untuk pengiriman datanya berhasil di sini. Ada tadi kita menambahkan data dengan ID 3, namanya Ahmad, jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Depok. Kalau dari tabel yang ditampilkan di sini datanya sudah masuk ya, tapi ketika dicek ke dalam tabel pasien, nah datanya belum ada. Kenapa? Karena kita tidak memberikan perintah commit di dalamnya. Untuk itu saya juga sudah membuat perintah atau query transaksi yang kedua, yang mana di dalamnya saya sudah memberikan perintah commit. Jadi data yang akan dikirim ke tabel pasien ini memang akan disimpan secara permanen ke dalam tabel pasiennya. Jadi tadi datanya masih sama, kita mengirimkan value 3 untuk ID, Ahmad untuk nama pasiennya, Depok untuk alamat, dan laki-laki untuk jenis kelaminnya. Kalau begitu bisa dieksekusi. Nah, di sini query-nya berhasil dieksekusi. Data Ahmad juga masuk ke dalam tabel, dan ketika kita cek ke dalam tabel pasien, nah datanya juga sudah masuk ya, seperti itu. Kita kembali lagi, kita akan coba untuk query transaksi yang berikutnya, yaitu rollback. Jadi query rollback ini dia digunakan untuk lebih kepada mengupdate ya, menarik kembali data yang akan dikirim, kemudian bisa dilakukan update untuk mungkin bisa untuk data yang sudah ada, seperti itu. Misal tadi kita sudah mengirimkan data dengan ID 3, namanya Ahmad, alamatnya di Depok, dan jenis kelaminnya laki-laki. Nah, kita coba untuk merubah di sini ID 4, misal namanya Iwan, dia dari Bekasi.
modifikasi. Nah, tapi di sini ada perintah untuk rollback, yang mana query insert ini dia akan ditarik kembali atau bisa ditahan, dan dia akan menjalankan perintah untuk update tabel pasien ini dengan mengset nama dari ID 3, namanya dirubah menjadi Haryanto. Kita coba. Sebelumnya dilihat dulu tadi dari tabel pasien ya. Untuk yang ID 3 ini dia namanya Ahmad tadi. Oke, kita coba rubah. Di sini kita ubah dulu. Dia seolah-olah ingin mengirim data baru. Tapi dia ternyata di rollback dan update data harian, namanya berubah jadi Haryanto untuk data pasien dengan ID nomor 3. Oke, coba kita eksekusi. Oh, salah eksekusi, ternyata tadi yang di eksekusi malah transaksi 4 ya. Kita coba eksekusi yang transaksi 3. Ada kesalahan di sini. Di alamat pasien, bukan alamat pasien, tapi dia kayak alamat. Prosedur 3 kita eksekusi. Nah, pasien dengan ID 3 namanya sudah berubah menjadi Haryanto ya. Dia jenis kelaminnya laki-laki dan dari Depok. Nah, untuk Rian dan Putri ini karena tadi saya salah pencet, salah eksekusi dari transaksi 4, yang mana di dalam transaksi 4 ini dia menambahkan data juga ya. Kalau begitu untuk transaksi 4-nya saya akan rubah dulu. Sini ID 9 namanya Fauzi, dia dari Tangerang. Kemudian yang ini kasih Jakarta Barat. Oke. Selanjutnya transaksi 4 dia adalah checkpoint. Jadi checkpoint ini dia bisa melakukan checking. Nah, misal kita sudah memberikan perintah untuk insert ke dalam tabel pasien, kemudian perintah tersebut di save dengan inisial poin 1, kemudian kita ingin menambahkan data yang baru juga untuk pasien selanjutnya, tapi kemudian dilakukan rollback ke save point 1. Artinya blok perintah atau komen ini dia akan di skip atau akan di hold atau akan di rollback, dilewat, dan dia kembali ke blok perintah yang ini, yang pertama poin 1.
Dan kemudian dia juga akan melanjutkan untuk melakukan insert data pasien selanjutnya. Jadi ketika ada perintah rollback to save point 1, maka dia akan dikembalikan, ditarik lagi ke save point 1, dan ini akan dilewat. Kalau perintahnya hanya rollback saja, maka kedua blok perintah insert data ini dia akan dilewat juga dan hanya mengirimkan blok perintah untuk insert data yang terakhir yang ini. Kita coba. Transaction 4 eksekusi. Nah, oke. Berhasil ditambahkan ya, datanya masuk untuk Fauzi dan Asi dengan ID 9 dan 11. Kemudian yang terakhir ada trigger. Trigger ini seperti function untuk mengupdate data ya. Mengupdate data dan juga supaya datanya tetap sinkron. Di sini saya juga sudah buat untuk query-nya dengan nama tg jual atau trigger jual, mengikuti seperti yang di PDF petunjuk praktikum ya. Lalu tabelnya dari tabel transaksi obat di triggernya setelah ada insert ke dalam transaksi obat tersebut, kemudian akan mengupdate tabel obat dengan mengset kembali stoknya dengan cara stok awal dikurangi jumlah yang ada pada yang dikirim pada insert di transaksi obat tersebut dengan mengambil ID obatnya dari ID obat. Seperti itu. Di sini saya sudah ada tabel obat dan juga sudah ada datanya ya. Di sini ada paracetamol stoknya 100 dan ambroxol stoknya juga 100. Saya coba untuk melakukan transaksi pada tabel transaksi obat ini dengan tambah data. Ini ID 3, dia pasiennya namanya Rian, obat dengan golongan gen 2. Kemudian jumlahnya 7, harganya misal 70.000. Di sini dia Oke. Di sini untuk penambahan data atau insert data pada tabel transaksi obatnya sudah berhasil, dan ekspektasinya jumlah obat dari tabel obat tersebut juga akan berkurang. Kita lihat. Nah, tadi ambroxol dia dikurangi 7, maka stok awal 100 dikurang 7, stok akhirnya 93. Yang paracetamol stok awal 100 tadi dikurangi 3, stok akhirnya jadi 97. Ya, seperti itu praktikum
untuk transaksi, dan kemudian masih ada lagi praktikum untuk replicate database. Tapi mohon maaf kepada tutor karena saya tidak bisa melakukan praktikum replicate database tersebut dikarenakan ada kendala device, dikarenakan ada keterbatasan device yang saya gunakan ini device dari kantor ya, jadi ada keterbatasan untuk menginstal aplikasi atau yang lainnya. Jadi untuk memakai fitur VirtualBox pun laptop saya tidak bisa gitu. Mohon maaf atas keterbatasannya. Sekian untuk pengerjaan tugas praktikum 3 mata kuliah basis data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.